Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kembali kita bersama di acara Kita Setara Sabtu akhir pekan 30 September 2023. Dan mudah-mudahan juga walaupun akhir pekan Anda tetap bisa mendengarkan siaran RRI dan juga bisa mengisi waktu Anda dengan baik, hal yang positif. Dan kalaupun tidak ada yang kepentingan untuk keluar rumah, mudah-mudahan bisa di rumah saja sambil dengar RRI sore hari ini di acara Kita Setara. Baik pendengar, alhamdulillah narasumber kita sudah berkenan hadir di tengah kesibukan beliau. Dan alhamdulillah waktu akhir pekan ini bisa jumpa langsung dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan berbicara mengenai bagaimana terjadinya banyak kasus kekerasan di sekolah dan juga beberapa informasi kita saksikan di media cetak maupun media televisi berkaitan dengan kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Sudah hadir narasumber kita di studio Bapak Haji Heru Supeno, SPD MSI, adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Palembang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah, kabar Sehat baik ya? dan sehat. Iya. Ya. Baik pendengar, ini Pak Heru luar biasa hari ini dari Indralaya khusus ke Palembang nih. Oh iya, kita menghadiri. jumpa di hari ini di akhir pekan. Gimana perjalanan tadi Pak Heru? Perjalanannya itu cukup lancar ya. Lancar ya? Cuman ada di beberapa titik saja. Mengalami dan kemacetan. Melalui kemacetan. Di simpang Siti Khadijah itu sering macet di situ. Iya betul sekali Iya, itu iya, menuju iya. ke RRI itu Iya, ya Pak menuju Heru ke ya. RRI itu kan. Kalau kabut asap gimana Pak dari Oganilir? Kabut asap itu biasanya Pekat ya? pekat gitu ya. Kalau pagi kayaknya. Kalau pagi pekat, sore itu juga karena masih ada kebakaran-kebakaran di pinggir jalan karena setiap Iya. hari saya pulang kan. Setiap hari ya Pak ya? Iya, setiap hari pulang. Jadi memang di Ogan Ilir ini sedang musibah ya. Kabut asap, semoga musibah ini cepat berakhir lah gitu kan. Iya amin. Iya, alhamdulillah. Baik, ini kabar terbaru kita sampaikan juga sama Pak Heru. Mungkin Pak Heru juga sudah mendengar bahwa mulai hari Senin besok itu siswa SMP SD di sekolah pada pukul 9 ini Pak. Iya. Karena menyikapi kabut atau juga asap yang sedang terjadi saat ini. Iya. Kalau untuk SMA belum ya Pak Heru ya? Kalau SMA belum ya. Belum ya? Tapi mungkin masing-masing SMA sudah menyiapkan langkah-langkah yang Berkaitan dengan dilakukan sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, mudah-mudahan kita doakan kasus-kasus namanya seperti asap ini akan segera berakhir ya Pak Heru ya. Insya Allah berakhir. Karena terasa betul gini. Ini udah berapa hari belum sembuh Sesak total napas. gitu. Ya di Oke. masing-masing kelas juga sudah saya cek ya, itu ada 5 sakit. Ada 5 sakit. Ya, dalam satu kelas itu ISPA ya, 5. Pak ya? ISPA, sakitnya ISPA itu. Jadi ini mungkin di SMA 18 juga sudah melakukan langkah-langkah yang pertama membentuk tim Satgas anti Satgas asap gitu kan. anti asap ya. Sim Satgas untuk penanggulangan bencana Iya. asap ini ya. Baik. Kemudian kita sudah menyetop untuk sementara aktivitas kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya, Kegiatan Pak di luar ya? itu dikurangi gitu kan. Dikurangi. Dan mungkin kalau asap ini masih terus menerus, maka kegiatan belajar mengajar akan dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. 35 menit dari setiap mata pelajaran ya Iya, Pak ya. jadi anak lebih pulang lebih cepat. Pulang lebih awal cepat. ya. Baik, mudah-mudahan langkah-langkah ini akan berdampak yang baik ya buat siswa kita ya Pak Heru ya. Insya Allah. Baik, pendengar siaran kita sore hari ini bisa Anda lihat secara langsung Pak Heru sore hari ini Iya. di channel YouTube kita Pro 1 RRI Palembang. Yang mau bergabung nanti bisa bertanya langsung dengan Pak Heru di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Heru, ini temanya sengaja kita pilih nih berkaitan dengan mungkin kita sudah bisa melihat secara langsung nih banyak sekali ternyata kasus-kasus yang sekarang seperti kekerasan di lingkungan sekolah Iya. dilakukan oleh sesama siswa dan lain sebagainya. Betul. Nah ini sangat penting kita angkat di media RRI hari ini Pak Heru. Nah mungkin ini ada yang ingin disampaikan sedikit nih Pak Heru dengan berkaitan hal ini. Ya, sebenarnya pernah dirilis ya Iya. bahwa ada 3 dosa pendidikan di masa lalu, Iya. yaitu
Yang pertama itu adalah perundungan, ya. Perundungan. Yang kedua adalah itu kekerasan seksual, dan yang ketiga eh, adalah satu perundungan, kekerasan Kekerasan. seksual, Iya. yang satu lagi Mhm. ada 3 ya, saya Ada lupa ya 3 ya? satunya itu ya. Oke. Nah itu jadi eh, itu yang diperbaiki, Mhm. kan. Jadi Baik. di dalam sebenarnya kekerasan atau perundungan itu sudah dimulai tahun 2017, ya. 2017, ya. Jadi UNICEF di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi perundungan yang sudah lama itu ya, sudah lama itu eh, berlaku terus-menerus dan penyelesaiannya itu tidak jelas gitu, Tidak jelas bagaimana ya? gitu kan. Nah, oleh karena itu bekerja sama antara UNICEF Indonesia dengan pemerintah, yaitu melakukan program ROOTS namanya itu. Iya, Program ROOTS itu adalah program anti perundungan di sekolah. anti Nah, perundungan di gitu ya. sekolah. Jadi setiap sekolah harus melaksanakan program ROOTS itu, gitu kan. Nah, seperti itu programnya. Jadi nanti program ROOTS itu yang pertama itu sekolah melakukan survei dulu, Survei ya? ya, survei bagaimana apakah di sekolah itu ada perundungan. Survei itu yang mudah itu ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu mudah, ya Iya. kan? Apakah di sekolah ada perundungan? Bagaimana kalau kita menghadapi perundungan? Apakah pernah akan mendapatkan perlakuan Iya, perundungan seperti itu? baik. Kemudian nanti seterusnya itu sekolah melakukan semacam duta anti perundungan, pemilihan Duta, ada duta anti juga. perundungan gitu kan. Nah, duta anti perundungan itu adalah dari siswa itu sendiri, Dari siswa yang dipilih ya? siswa sebaya gitu kan. Setelah itu siswa itu biasanya dipilih siswa yang punya pengaruh yang kuat sehingga bisa merubah paradigma baru Iya, agar anti perundungan itu agar perundungan itu tidak dilakukan, tidak dilakukan. dilakukan di sekolah gitu kan, seperti itu. Kemudian pelatihan, Iya. anak-anak dilatih bagaimana pengetahuan tentang apa namanya itu perundungan itu seperti apa, dampaknya seperti apa, kemudian sosialisasi gitu kan. Kemudian sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar juga Belajar bisa, mengajar, ya iya. kan. Jadi melalui kegiatan belajar mengajar, guru bisa melakukan sosialisasi anti perundungan, anti kekerasan seksual gitu kan, dan kegiatan lain yang sifatnya penekanan kepada siswa ya, ketidaknyamanan gitu. Baru dilakukan evaluasi lagi, refleksi lagi setelah kegiatan dijalankan, apakah perundungan itu masih ada atau tidak. Iya, Nah gitu. baik. Nah, kira-kira gambarannya kegiatan ROOTS di sekolah itu sederhananya seperti itu. Ya. Di SMA 18 sudah lama dilakukan ya Pak Heru ya? Ya, SMA 18 itu kalau roots-nya itu sebenarnya baru ya, Baru ya? baru tahun 2021 gitu kan. 2021. Tapi kegiatan-kegiatan anti perundungan sudah mulai disosialisasi. Karena program roots ini sebenarnya baru disosialisasi tahun 2017 2017. sampai ke sekolah ini mungkin tahun 2021 mungkin di Iya. kota-kota besar mungkin sudah di Palembang mungkin ada yang melakukan. Di SMA 18 tahun 2021 sudah menjalankan program roots ini ya. Sudah ya? Iya. Bagaimana Pak? Sudah kelihatan dampaknya gitu? Ya dampaknya itu anak sudah mengerti, menghargai kan. Nah, jadi intoleransi yang tadi saya lupa tadi ya, Iya, rupanya ada intoleransi. intoleransi. Jadi perundungan kemudian seksual dan intoleransi itu dosa-dosa yang memang sering dihembuskan di kalangan pendidikan itu harus diperbaiki itu kan. Iya. Nah, anak-anak ini itu kan tidak mendapatkan bagaimana intoleransi itu seperti apa gitu Iya. kan. Sehingga dia kadang-kadang tidak mengerti. Oleh karena itu di kurikulum Merdeka ini intoleransi ini ditekankan Iya. kan. Bagaimana supaya anak itu bisa menghargai terhadap sesamanya, menghargai suku agama, Iya. menghargai apa namanya itu ras mereka, menghargai antar sesama itu. Betul. Kemudian masalah perundungan, perundungan ini sering terjadi di sekolah, bahkan di setiap sekolah ada saja perundungan. Ada ya? Tapi penyelesaiannya itu yang tidak memuaskan gitu kan. Iya. Anak-anak sering perundungan itu kan memperlakukan
apa namanya itu anak ya, bagaimana anak diperlakukan dengan tidak nyaman. Tidak Ya, nyaman, iya. di situ ada kekerasan fisik, di situ ada kekerasan apa namanya itu psikis, kejiwaan, juga ada kadang-kadang melalui kata-kata, Iya, gitu kan. kata yang tidak wajar gitu Iya ya. gitu. Sering terjadi anak yang mungkin Pendiam ya gitu. fisiknya mungkin Tidak gemuk misalnya disebutnya, dipanggilnya dengan fisik, "Hai gendut," gitu iya. kan, itu kan. Nah itu Lewat jenis kata-kata ya, itu sudah perundungan enggak. ya. Iya itu, "Hai gendut," misalnya. Nah itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi di sekolah seperti itu, gitu kan. Kemudian merasa dia kuat di sekolah, kemudian anak lewat, kemudian Nanti kakinya dipanggil ditendang, iya. sehingga jatuh gitu. Nanti yang lain tertawa gitu kan. Nah anak-anak ini perlu mendapatkan pendidikan bahwa hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu Iya kan. iya Ya iya. seperti itu. Nah program Roots ini adalah program untuk mencegah Perundungan tersebut. ketiga dosa Ketiga tadi, dosa tadi dosa sekaligus. tadi, ya kan Iya, dari bullying, bullying. kemudian kekerasan seksual dan yang satunya lagi yang satu tadi. Nah, Intoleransi juga. intoleransi. Nah, Iya. jadi istilahnya itu tiga itu yang akan diperbaiki melalui program Roots ini, gitu Iya, kan. Dan baik. yang muaranya adalah nanti sekolah yang ramah anak gitu. Nah, Pak Heru ini mungkin berkaitan dengan perundungan. Ini bisa dicari sebab. Kenapa itu bisa terjadi gitu, Pak Heru? Ya, mungkin Perundungan banyak bisa sebab. terjadi. Iya, mungkin Ya. banyak sebab ya. Oke. Mungkin karena pendidikan ya, pendidikan di rumah, mungkin orang tua juga perlu memberikan pendidikan karakter kepada anak, Iya. terutama karakter keagamaan. Ya, jadi segala jenis perundungan seksual itu adalah merupakan tidak Bentengnya itu diperbolehkan, agama melanggar ya. agama, bentengnya Oke. agama. Jadi oleh karena itu perlu adanya pendidikan karakter keagamaan yang kuat, ya kan, pendidikan etika, Etika. etika sosial, pendidikan sosial itu Baik. memang perlu dikembangkan. Iya. Kan anak-anak ini mungkin kurang ya, baik di Mendapatkan itu. rumah maupun di sekolah juga. Kami menyadari juga sekolah tidak khusus mengajarkan hal-hal seperti itu kan. Tetapi saya yakin guru-guru mungkin juga melakukan seperti itu, Iya. gitu kan, melakukan hal yang anti perundungan seperti itu. Nah, namun juga karena mungkin belum terprogram, belum Iya. ada program RUT pada waktu itu, sehingga ya seperti tadi penyelesaiannya tidak jelas sehingga masih dibiarkan seperti itu, seolah hal itu adalah hal yang biasa. Nah itu sangat kurang baik ya di sekolah pengembangan seperti itu. Jadi Iya. anak menjadi cemas di sekolah gitu kan, takut gitu kan. Jadi sekolah ini menjadi tidak ramah kepada anak-anak gitu Iya, kan. iya, Harusnya iya. sekolah ini Ramah. ramah kepada anak-anak gitu, anak nyaman gitu kan, Oke. tidak merasa takut gitu Iya. kan, merasa terlindungi gitu kan. Nah, jadi tidak ada kekerasan Tidak ada gitu kan. Nah, kekerasan. seperti itu. Baik. Jadi ini harus ada kaitan dengan orang tua ya, Pak Heru ya. Sangat besar Bukannya orang tua. diserahkan kepada sekolah saja. Ya, di sekolah saja. Di sekolah kan cuma 8 jam. Iya, Ya, coba sedikit iya, waktunya. sedikit. Sekitar 16 jamnya di rumah. rumah gitu. Oleh Iya. karena itu orang tua harus ikut ya, berperan aktif di dalam memberikan pendidikan karakter anak sehingga anak tidak terlibat Iya. perundungan, kekerasan seksual atau intoleransi tadi. Baik. Pendengar silakan, ini waktu yang sangat baik sekali. Langsung kita ketemu dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Palembang, Bapak Heru. Yang mau bertanya langsung silakan di line telepon kita melalui Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Silakan yang mau bergabung, kita buka di line telepon. Kita coba Bang Agus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali Mas Agus, bisa dinaikkan. Iya. Kecil Ibu Alia. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengaran bener nih suaranya, Bun. Iya. Silakan Ibu Ali, ada Pak Heru nih, Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat Ya, selamat sore. sore, Bu. Ya. Maaf ya Bapak mengganggu ini. Emang Cuman oke deh. mau menyikapi tadi Bapak pendidikan karakter, sebenarnya masalah perundungan ini juga dimulai dari pendidikan karakter di rumah Bapak. Memang saya setuju.
karena saya sering ya kalau kita sharing-sharing sesama teman guru itu kadang-kadang misalnya kita punya anak lebih dari satu ya. Iya. Biasanya yang jadi sasaran itu adiknya, misalnya disuruh-suruh di rumah terus sama kakaknya gitu. Itu kan maaf bagi saya loh ya, istilahnya di ini gitu. Itu sebenarnya perundungan secara halus gitu. Iya. Kebiasaannya itu lama-lama bisa juga dibawa ke sekolah gitu. Maaf saya kebetulan baru megang kurikulum Merdeka ini Pak ya, Iya. masih belajar juga gitu. Di Oke. sekolah kami kebetulan kalau ada P5 itu mengundang dari luar Pak. Kemarin sempat juga dibahas tentang perundungan, narkotika, Iya. dan lain-lain gitu. Baik. Segitu aja Pak ya, maaf. Baik, nanti ditanggapi sama Pak Heru ya, Bunda Ali. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Heru mungkin ditangkapin dulu nih. Kebetulan yang nanya ini adalah guru dari SMA yang di Balikpapan. Oh, Balikpapan Iya. ya. Jadi perundungan itu memang bisa terjadi di mana saja. Di mana saja. Di keluarga pun terkadang seperti itu. Seperti Walaupun tadi yang diceritakan Bu Ali kakak. tadi Iya, ya. secara tidak sadar gitu. Adik Kadang-kadang bungsunya gitu. adik bungsunya disuruh-suruh sehingga dia menjadi takut gitu kan dengan kakaknya, kemudian dia tertekan. Itu jenis perundungan karena itu perilakuan yang tidak menyenangkan. Itu tertekan. Nah, di dalam tadi menyinggung tentang kurikulum Merdeka. Iya. Di dalam kurikulum Merdeka memang ada namanya intoleransi itu dibahas di situ, bagaimana anak itu harus menghargai perbedaan warna kulit, istilahnya ras ya, perbedaan agama gitu kan. Jadi kadang-kadang itu diolok-olok ya. Ada beberapa anak yang suka mengolok-olok temannya, Iya, bisa betul. ya itu kan ras itu kan sangat berbahaya sekali kan. Oleh karena di dalam kurikulum Merdeka itu sangat ditekankan itu katanya intoleransi itu kan. Kemudian di sekolah terkadang juga guru juga secara tidak sadar juga menekan siswa, itu juga perundungan itu. Oh, seperti Iya. apa contohnya Pak Heru? Misalnya contohnya itu awas nanti gitu kan. Kalau tidak ini nanti begini, anak tertekan di situ. Oh, itu nggak Ya boleh kan? juga ya Itu tidak Pak? boleh juga itu kan. Jadi kan pemerintah itu sudah meluncurkan program namanya disiplin positif ya. Disiplin positif. Ya, bagaimana seorang guru itu harus bisa mendisiplinkan tanpa tekanan dan kekerasan. Bisa dengan melalui dialog dan kesadaran gitu. Tidak harus melalui tekanan fisik gitu loh. Iya. Misalnya anak yang salah disuruh lari-lari gitu kan, disuruh kemudian yang dulu namanya peluncuan gitu ya. Seperti itu juga kadang-kadang itu tidak diperbolehkan juga. Itu juga sangat mengganggu kenyamanan anak seperti itu. Ya. Makanya kan kegiatan PPDB siswa baru itu yang bernuansa perundungan, bernuansa kekerasan itu Iya. sudah dihilangkan. Sudah tidak dihilangkan ya, Pak, diperbolehkan ya. lagi. Di sekolah-sekolah itu sudah tidak ada lagi itu yang Baik. namanya perpeloncoan seperti itu. Kita harus mengadopsi program baru yaitu disiplin positif. Iya. Bagaimana mendidik anak tanpa kekerasan dan juga tanpa tekanan. Kita bisa menggunakan dialog dan kesadaran melalui orang tua, hubungan orang baik dengan orang tua. Anak Iya. kan mungkin lebih dekat ya dengan orang tuanya. Nanti kita kerjasama dengan orang tua bagaimana anak ini supaya lebih baik sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat teman yang lain itu tertekan atau sakit karena dipukul gitu ya atau apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, program Roots ini sebenarnya merupakan program yang bagus kalau dilaksanakan di sekolah gitu kan. Apakah ini semua SMA sudah Pak melaksanakan? Kita mungkin informasinya sudah, tapi Sudah, pelaksanaan ya. programnya kami belum tahu ya. Apakah setiap sekolah SMA atau SD, SMP itu Iya. melaksanakan program-program Roots yang tujuannya itu adalah anti perundungan, Anti anti perundungan. kekerasan Iya. seksual gitu kan. Baik. Yang Iya. nuansanya itu adalah
sekolah yang Sekolah ramah sekolah yang anak ramah ya. anak gitu. Baik, terima kasih Bunda Ali. Yang lain silakan di line telepon kita buka di 369977 atau juga yang mau live chat kita di channel Prosater Palembang. Ada Pak Heru sore hari ini melalui acara Kita Setara. Dengan tema kita adalah kasus kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik Pak Heru, saya tertarik dengan masalah anak adalah peniru yang ulung ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini ada kasus yang terjadi baru-baru ini kita media televisi ini perundungan juga nih, masalah kekerasan sesama teman gitu. Ini mungkin dia melihat kasus Dandi, mungkin Bapak tahu Betul, kasus betul, Dandi iya, itu. dan itu. Akhirnya dilampiaskan kepada temannya gitu. Dan mengakibatkan temannya cedera sampai mengalami rumah sakit. Nah, apakah ini memang anak meniru hal-hal yang negatif itu cepat sekali gitu Pak, dilampiaskan kepada temannya. Nah, apakah ini juga termasuk pendidikan karakter atau pembinaan seperti apa yang dilakukan ini Pak Heru? Ya. Ya kalau kasus seperti Dandi seperti itu, Iya. yang menyiksa seperti itu ya. Ini banyak terjadi Kita juga. kurang tahu ya bagaimana pendidikannya di rumah, Iya, kemudian pendidikan bagaimana karakternya. karakternya di rumah, kemudian karakter keagamanya seperti apa. Iya. Kalau menurut saya, kalau orang tua mendidik dengan yang benar, Iya. mengetahui ini salah, ini benar, kan ini etika yang baik gitu kan. Saya kira anak itu akan mengikutinya. Gitu kan. Kemudian yang paling penting tadi karakter pendidikan karakter keagamaan itu, karena Iya. itu dilarang itu, ya menyiksa sampai itu kan pingsan ya sampai hampir Iya. meninggal gitu ya, itu kan dilarang. Kenapa itu harus dilakukan? Ya mungkin ada sesuatu kan, Iya. mungkin kepercayaan dirinya terlalu besar, gitu kan. Dia merasa dirinya kuat, merasa bisa menyelesaikan masalah gitu Iya. kan. Nah, sehingga dia memperlakukan temannya itu seperti Seenaknya itu, gitu. gitu kan. Jadi di sekolah pun tidak diajarkan hal-hal yang seperti Iya. itu. Oke. Kan mungkin dia belajar dengan yang lain, nonton-nonton film segala macam gitu Iya. kan. Mungkin dia untuk supaya gagah, supaya hebat dilihat temennya gitu, Iya. melakukan seperti itu bisa saja terjadi itu kan itu. Baik. Nah, mungkin ini ada kaitan juga nih Pak Heru, katakanlah misalkan di lingkungan sekolah. Ini harus ada pengawasan yang ekstra nih dari guru-guru. Ini seperti apa Pak Heru menanggapi hal ini juga? Jangan sampai perundungan terjadi gitu. Ya, perundungan terjadi itu kalau di sekolah kami kan guru-guru sudah dikasih bekal Bekal ya? tentang apa pengetahuan tentang perundungan. Iya. Apa yang boleh dilakukan, bahkan di tata tertib itu sudah ada di situ. Sudah ada ya? Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, gitu kan. Itu di tata tertib kami sudah memasukkan ya. Iya. Anti perundungan dan kekerasan seksual itu sudah masuk dalam tata tertib dan guru-guru harus paham itu. Nah, ada beberapa sekolah yang memang melakukan kekerasan juga ya kepada siswanya, kan ada beberapa ya. Bahkan siswa yang melakukan kekerasan ya kepada Iya. guru juga ada seperti itu kan. Nah, itu seharusnya tidak terjadi hal yang Iya. seperti itu kalau masing-masing itu memahami tentang apa namanya itu program Iya. perundungan itu dengan sebaik-baiknya, anti perundungan dengan sebaik-baiknya. Baik. Ya pasti ini mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi ya Pak ya. Tidak akan pernah terjadi. Iya, asal antara guru dan anak juga bisa memahami. Iya, satu bisa sama memahami lain. juga orang tua. Kadang-kadang orang tua juga itu harus sadar juga gitu Iya. kan. Kadang-kadang anaknya ditegur oleh gurunya, kemudian melapor, belum tahu permasalahan apa, kemudian dia Orang tuanya marah iya, gitu. marah. Nah, itu menganiaya gurunya kan sering ya terjadi Iya, seperti terjadi itu. juga Nah, jadi seperti itu kan itu. itu disesalkan kan. Kenapa harus seperti itu gitu kan. Padahal antara orang tua dengan guru itu sebenarnya itu Harus menjalin sama, kedekatan menjalin gitu. kedekatan. Dia mempunyai Iya. tujuan yang sama untuk mendidik anaknya ke anak yang lebih baik gitu kan, seperti itu. Baik. Ya, silakan pendengar, kita buka line lagi di telepon di 36997 atau juga WA per 1 0821 7927 9090. Baik Pak Heru, kita break sebentar Pak Heru. Iya. Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita sore hari ini masih bersama Kita Setara. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Weh, cupu. Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus. Kau pu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4. Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya rawat mata itu baik-baik. Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal.
Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu. Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah. Bullying adalah pembunuh terbesar nomor 1 karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, Kita Setara masih bersama Bapak Heru, Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Palembang, berbicara soal kasus kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Baik, Pak Heru, ini kalau kurikulum merdeka seperti apa nih Pak? Apakah sudah dilaksanakan di SMA Negeri 18? Kemudian juga nih ada nggak kaitannya dengan pencegahan dan juga masalah kasus kekerasan di lingkungan sekolah nih? Silakan Pak Heru. Ya. Kurikulum merdeka itu kan sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana sekolah itu bisa meluluskan siswanya dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Iya, Pancasila. jadi di dalam kurikulum merdeka itu diharapkan anak setelah lulus itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini pendidikan karakter tadi. Iya, baik. Penting. Iya. Itu kan. Ditahan dulu Pak, ada yang nelpon. Oh ya, boleh. Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore RRI. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nadiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana ini di Prabu Muli, Pak Heru. Ya, silakan. Iya. Silakan Oma Ana. Mana? Iya, terima kasih Mbak Nadiar. Iya. Assalamualaikum Bapak Heru, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. narasumber ya. Iya, narasumber kita. Iya. Selamat sore, salam sehat. Iya. Iya. Mau bertanya dulu Pak, Heeh. perundungan ini artinya apa Pak? Oh iya. Betul. Baik. Oke. Enggak, tolong sebentar. Oh ya, perundungan apa nih Pak Ya, Heru? tindakan yang tidak menyenangkan Tindakan. kepada orang itu lain. tindakan yang tidak, Tidak menyenangkan. menyenangkan. Itu Kepada artinya orang lain. perundungan ya. Iya, jadi Iya. bisa berupa Begini, fisik. Pak Heru. Iya, Kalau menurut Bapak, apakah karena kemajuan teknologi zaman sekarang, ya seperti ya elektronik zaman sekarang lah, baik itu TV, baik itu Gadget, HP, HP. yang ditonton anak dan yang dipegang anak itu HP tadi, bisa memotivasi atau apa namanya ya, ya lah memotivasi anak jadi melakukan bisa hal yang tidak bertindak, diinginkan ya. yang tidak diinginkan gitu. Kasus Contohnya kekerasan. gini, waktu SD di tahun 70-an ya, iya. ya segala kalanya takut lah gitu sama guru juga, kita takut, bukan takut sih, segan gitulah ya, dihormatin gitu ya. Kalau Ya, sekarang? mungkin karena tidak ada dengan HP-HP tadi itu kan ya, dengan tontonan-tontonan zaman dulu gitu. Iya. Jadi kita selalu anak baik lah gitu. Jadi menurut Bapak, apakah memang bisa itu menyebabkan anak jadi bertindak yang tidak baik gitu? Karena Iya. adanya tadi HP, adanya HP. televisi. Jadi terinspirasi mereka dengan melakukan tindakan yang Tontonan. tidak baik. Contohnya kekerasan, karena ditonton kekerasan. Coba kita lakukan kekerasan gitu. Iya. Gak mungkin lah orang tua, Pak. Kalau menurut saya, orang tua itu selalu mendidik dan selalu menasihati anaknya biar jadi anak yang baik gitu. Baik. Bagaimana Iya. Pak? Kalau menurut Bapak, bisa nggak itu
Baik, nah, teknologi zaman sekarang menyebabkan anak itu bertindak yang tidak benar gitu. iya. Baik, terima Iya. kasih Oma, nanti Terima dijawab kasih ya. Bapak, Iya. terima Ya. kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Heru ditanggapi dulu nih Oma Iya. Ana. Ya. Sebenarnya yang paling penting bahwa anak supaya menjadi anak yang soleh atau Iya. anak yang baik gitu kan. Iya. Yang pertama adalah pendidikan karakter tadi nomor 1. Nomor 1 Ya, ya. pendidikan karakter keagamaan, ya, itu adalah nomor 1. Apapun agamanya itu tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Iya. Nah, zaman sekarang itu di era abad 21, telekomunikasi seperti yang disebutkan Ibu tadi, HP dan Iya. mungkin media-media lain itu kan sudah berkembang pesat gitu kan. Kembang pesat Nah, banget ya. apakah itu bisa mempengaruhi? Tentu saja bisa, manakala karakter anak itu lemah. Bagi anak-anak yang karakternya kuat, tentu dia akan bisa memilah-milah mana yang harus dia lakukan yang lebih baik dan Iya. mana yang tidak. Itu kan dia akan tahu gitu kan. Di dalam handphone itu banyak konten-konten yang bermanfaat buat anak. Jadi kalau dia itu hanya memanfaatkan konten-konten yang mungkin tidak baik, itu mungkin ya karena karakter anaknya itu kan seperti itu gitu kan. Iya. Jadi mungkin sebenarnya di HP itu atau di dalam aplikasi handphone itu banyak konten-konten yang bermanfaat. Jadi kita tidak perlu takut seharusnya dengan itu. Karena anak itu mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Iya. Zaman sekarang anak tidak bisa misalnya menggunakan tuh, HP. tidak menggunakan HP gitu kan. Memang zamannya zaman abad 21 yaitu abad teknologi dan Abad komunikasi. teknologi, iya. Dan ini harus di sekolah saya sendiri saya bebaskan HP. Oh, tidak dilarang ya? Tidak dilarang karena HP ini digunakan untuk media pembelajaran, untuk pendidikan, Iya. untuk komunikasi dengan orang tua gitu Iya, kan. ketika ada apa-apa Iya, gitu. itu menurut saya. Tinggal bagaimana HP bisa digunakan di sekolah dengan komitmen antara guru di kelas. Kalau sedang mengajar, misalnya tidak boleh dilakukan. Iya. Kalau memang anak itu di luar jam pelajaran, dia boleh melakukan HP. Dia mungkin mau browsing tentang pelajaran, Iya. melihat YouTube tentang pembelajaran, itu Tidak masalah. gitu. Yang penting anak itu diberi pendidikan karakter yang kuat. Itu yang utama ya. Yang utama baik karakter sosial maupun karakter keagamaan, Keagamaan, ya. itu harus kuat itu kan. Oke. Kedisiplinan gitu kan, etika itu. Nah, Etika. itu yang penting gitu sehingga anak tahu kita tidak bisa misalnya menyalahkan HP gitu. Anak tidak boleh pakai HP. Nah, sekarang kita di rumah saja misalnya. Iya. Ibu di rumah punya anak 5, dikasih HP semua apa? Apa ada jaminan anak itu tidak membuka misalnya situs-situs yang dilarang gitu kan? Iya. Nah itu di rumah saja, apalagi di sekolah. Ya kan, dengan ribuan anak ya. Iya. Di rumah saja kita tidak bisa jamin. Sekarang bagaimana kita bisa jamin? Satu adalah pendidikan karakter dan doa kepada orang tua supaya menjadi anak yang baik. Iya. Itu hal yang sebenarnya perlu dilakukan kepada orang tua. Terus-menerus diingatkan bahwa konten ini Tidak baik. akibatnya gitu. seperti ini. Kalau nonton TV didampingi kalau anak masih kecil. Kalau melihat HP juga didampingi. Iya. Dia diajari konten-konten yang bagus gitu kan. Nah, saya kira kalau ada yang mengatakan HP itu penyebab, itu saya kira mungkin tidak semuanya benar. Walaupun Iya. mungkin HP memiliki dampak yang negatif kepada Iya. anak gitu kan. Seperti anak itu tidak sekolah main game saja. Nah, itu karena ya memang dia tidak disiplin berarti itu kan. Anaknya Iya. harusnya sekolah, kenapa dia harus di tempat permainan game gitu kan. Nah, itu perlu diluruskan anak-anak yang seperti itu. Ya, baik Oma Ana. Jadi memang ini harus ada kaitan lagi balik ke orang tua ya Iya, Pak kembali Heru. orang tua, ya. Pendidikan karakter keagamaan ya Iya, nomor 1. Pendidikan kan tanggung jawab orang tua, Iya. guru dan pemerintah, gitu kan. Orang tua mendidik Di rumah. anak-anak di rumah, kemudian guru mendidik pendidikan karakter Di sekolah. di sekolah. Kemudian pemerintah menyediakan tempatnya, Fasilitas, kurikulumnya, Kurikulumnya segala. seperti Dia harus apa. bekerja sama itu kan. Harus ada kolaborasi ya Iya, Pak Heru ya. kolaborasi. Jangan misalnya setelah masuk sekolah orang tua sudah seperti dititipkan, pulang tidak juga ditanya Iya. pelajaran apa itu kan. Gurunya masuk
berapa guru yang tidak masuk hari ini, Nak? Tidak pernah ditanya. Pokoknya Iya. sudah sekolah, membayar sudah, selesai. Iya, Nah, iya, itu iya. rata-rata kadang-kadang orang tua juga harus inilah apa namanya itu ikut memperhatikan juga Iya, anak itu ikut kan. ya, ikut Iya, andil ya Pak ikut Heru andil. ya. Baik, jadi kasus-kasus perundungan, kekerasan ini tidak akan pernah terjadi Pak Heru ya. Iya, apabila peran orang tua, peran masyarakat dan guru, Iya. pemerintah secara bersama-sama mencegah ini. Baik. Insya Allah tidak akan terjadi. Iya, baik. Terima kasih Om Ana juga Bunda Ali. Yang lain silahkan, yang belum terjawab persoalannya bisa ditanya di sini. Ada Pak Heru, Kepala SMA Negeri 18 Palembang, dan beliau ini alhamdulillah ini PP Ogan Ilir Palembang ya Pak Heru ya. Iya, Luar Bu. biasa nih ke SMA 18 setiap hari PP Iya. gitu. Jadi udah hafal betul ya Pak perjalanan Ogan Ilir Palembang gitu. Sudah hafal betul. Titik-titik macetnya saya Titik hafal macet-macetnya betul udah itu. tahu Iya. banget dia. Jadi kalau di SMA 18 sendiri itu pendidikan karakter yang paling ditekankan apa tuh Pak Heru? Ya, Yang pertama karakter pendidikan keagamaan. keagamaan ya. Itu adalah walaupun kita itu bukan Kegiatan sekolah apa aja agama, Pak yang ada di sana gitu? Berkaitan dengan keagamaan. banyak sekali ya kegiatan rohis. Rohis, Itu oke. sering dilakukan. Kemudian peringatan-peringatan hari-hari besar Hari-hari besar keagamaan. Kemudian apa namanya dalas berbagi gitu kan. Kemudian ada di sekolah kami itu ada guru agama Kristen dengan agama Islam itu bekerja sama untuk membentuk satu kegiatan yang sama. Kegiatan bareng yang sama, gitu. Jadi bareng. ini salah satu upaya kita ini agar saling menghargai. gitu Iya, kan, itu. baik. Dan mudah-mudahan nanti bisa ikut serta juga nih Pak dari SMA 18 di kegiatan RR ini Festival Pelajar Nusantara nih Pak. Insya Allah. Nanti bisa nanti langsung dikontribusikan siswa-siswanya untuk mengikuti ajang festival ini. Iya. Bersifat nasional ini Pak seluruh Indonesia. Siap, Iya. insya Allah nanti akan diikuti. Baik, kita kembali ke tema kita nih Pak Heru. Berkaitan dengan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Nah ini terlepas dari masalah pengawasan dan lain-lain. Ini balik-balik juga ke siswanya sendiri ya Pak Heru ya. Bagaimana dia menangkap pelajaran di sekolah, kemudian lingkungan sekolah seperti apa yang diciptakan agar mereka nyaman, bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah ini seperti apa nih Pak Heru berkaitan dengan hal ini? Ya, Anak itu kan memiliki sifat bawaannya. iya dari Kan, lahir dari ya. lahir gitu kan. Ada teori yang mengatakan bahwa anak itu memiliki sifat seperti ini gitu kan dari lahirnya. Jadi walaupun lingkungannya mendidik sebegitu rupa, kalau sifatnya lebih kuat, maka anak akan melakukan perilaku yang dia bawa dari lahir gitu. Iya. Nah, tetapi ada juga teori yang mengatakan bahwa anak itu bisa dibentuk dari lingkungannya. Manakala ada lingkungan baik, maka anak itu akan menjadi anak yang baik. Iya. Jadi sifat bawaan lahir dengan lingkungan itu mempunyai kekuatan yang sama. Kekuatan yang sama. Iya. Makanya di sekolah itu kami di sekolah itu mencoba untuk menggunakan teori lingkungan yang baik supaya bisa anak-anak itu mengikutinya. Mengikuti. Oke. Jadi orang yang tidak baik masuk ke lingkungan yang baik, Iya. maka dia akan menjadi baik gitu kan. Itu kan. Sementara orang yang baik Iya. masuk lingkungan yang tidak baik, dia bisa menjadi tidak baik. Baik, baik. Ya, jadi lingkungan ini sangat Sangat menentukan. berpengaruh gitu kan, sangat berpengaruh gitu kan. Jadi kalau ada juga guru yang kewalahan, walaupun sudah diberi nasihat, diberi bimbingan, kedua orang tuanya dipanggil, diberi surat peringatan juga dari sekolah, Iya. tapi perilakunya juga tidak berubah. Ada kemungkinan mungkin ya itu sifat bawaannya itu lebih kuat ya, Iya. kan sehingga orang tuanya sampai menyerah, sudah saya menyerah Pak, nggak bisa. Bahkan anak itu sampai dikeluarkan. Itu kan sayang gitu ya, sayang gitu kan. Padahal orang tuanya sendiri sudah melakukan usaha yang sebegitu rupa. Iya. Ada yang anak melakukan kesalahan, kemudian diberi bimbingan, berubah menjadi Yang menjadi baik. baik gitu, ada seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti terjadi di sekolah gitu kan. Iya. Jadi faktor lingkungan itu sangat menentukan juga ya Pak Iya, Heru ya. sangat menentukan. Peran guru itu Peran luar guru. biasa di sekolah. Iya. Dia itu adalah pembimbing, pembentuk karakter, ya kan, sebagai sahabat siswa, Iya. sahabat anak. Guru sebagai sahabat anak. Itu oleh karena guru harus mendalami jiwa Iya. anak-anak itu kan. Baik. Guru Oke. juga sebagai
pengajar. Jadi banyak sebenarnya tugas guru itu ya, sebagai pelatih, pembimbing, penilai, pengajar gitu kan. Jadi guru memiliki tugas yang strategis di sekolah. Pembentukan karakter anak juga kadang-kadang dari gurunya gitu kan, seperti itu. Oleh karena peran guru sangat kuat untuk pembentukan karakter anak di sekolah. Baik, pagi hari ini waktu sangat baik sekali nih, langsung nih sama Pak Heru bisa tanya langsung di live chat kita di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Oh ya Pak Heru, di kurikulum mungkin ada program yang dilaksanakan di SMA 18 yang ingin diinformasikan nih Pak Heru, silakan. Oh iya, di SMA 18 itu ada program yang namanya Kelas Maya. Ya, Kelas Maya itu ya. Kami memiliki program Kelas Maya berbasis LMS, model hybrid SMA Negeri 18 Palembang. Nah, program ini sebenarnya untuk mengatasi kekurangan kelas, karena di SMA 18 itu kekurangan kelas pada saat rekrutmen PPDB gitu kan. Nah, program ini mungkin kalau di Sumatera Selatan baru di SMA 18. Sekolah yang menggunakan LMS dengan menggunakan model hybrid antara online dan offline itu baru ada di SMA 18 Palembang. Baik. Seperti apa itu programnya Pak? Bisa dijelaskan? Jadi programnya itu ada guru yang mengajar offline di dalam. Oh seperti itu? Ya, di dalam ruangan. Kemudian ada 2 rombel belajar di luar di rumah mengikutinya. Dia melihat gurunya dengan menggunakan teknologi auto tracking, dia bisa melihat guru mengajar di kelas offline, gitu kan. Nah, itu. Jadi dia juga bisa berinteraktif dengan gurunya karena ada kamera tadi. Ya, langsung dari tempat siswanya. Langsung dari rumah itu dia bisa melihat langsung gurunya gitu kan. Nah, ini program ini sudah diuji cobakan di SMA Negeri 18. Ternyata anaknya itu sangat senang dengan program ini. Apalagi dengan LMS yang baru kan. LMS itu kan software yang akan memantau kegiatan belajar mengajar guru di kelas. Itu kan. Jadi siswa yang masuk kemudian tugas-tugas itu bisa melalui LMS gitu kan. Tidak harus diantarkan ke guru, tapi dia bisa mengirim melalui LMS. Nah, itu adalah program yang sekarang sedang kita laksanakan di SMA Negeri 18. Iya, itu mulai kapan nih Pak Heru? Sudah mulai tahun ini, sudah 2024 itu sudah berjalan. Sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan, iya. Sampai sejauh ini mungkin banyak juga antusias siswa seperti apa juga dan orang tua gitu kan, karena sebelum dilaksanakan itu kan disosialisasi bagaimana ikut kelas maya, bagaimana mengikuti LMS gitu kan. Jadi untuk LMS program kelas maya dan LMS ini dilaksanakan di kelas 10 saja. Kelas 10 saja. Iya, untuk kelas 11 dan 12 belum, karena ini kan program uji coba gitu kan, karena baru pertama kali di Sumsel dan mungkin kami juga studi bandingnya itu belum ada gitu kan. Di Jakarta juga mungkin belum ada juga yang sistem di kota besar ya. Inisiasinya dari mana nih Pak Heru? Itu inisiasinya memang dari kami sendiri. Oh, dari SMA 18 karena pada saat kita mengikuti kegiatan kurikulum merdeka, pelatihan kurikulum merdeka itu kita kan menggunakan LMS. Nah, pada saat itu kita berpikir kalau anak-anak itu juga seperti ini pasti keren banget sekolah kita. Itu. Jadi nanti kita gabungkan LMS ini kita gabungkan dengan pembelajaran kelas maya atau pembelajaran online. Akhirnya kita gabungkan, ternyata bisa. Ya, yang gitu digunakan zaman Covid dulu kan online ya Pak Heru ya. Kalau di Covid itu cuma online saja, tidak ada LMS. Tidak LMS ya. Kalau kita ini sudah bergabung LMS. Sudah bergabung jadi satu. Jadi tidak offline saja, LMS juga ada. Jadi siswa itu bisa belajar online, sisa belajar offline, tapi di situ ada LMS-nya. Nah, jadi gitu. Langsung bisa terpantau ya Pak Heru. Gitu. Ya, ada di kelas seperti apa gurunya. Ya, gurunya, siswa yang masuk juga tidak bisa dia berbohong. Kalau dia masuk LMS
berarti dia memang masuk. Kalau tidak bisa. Karena apa? Siswa dan guru yang mengikuti program kelas maya maka harus didata di admin kelas maya. Oh, ada adminnya. Iya, ada admin yang kelas maya. Tidak bisa misalnya siswa yang lain masuk, tidak bisa. Harus Baik. dicatat dulu di data. Iya. Seperti itu. Baik Pak Heru, ini kita balik lagi ke tema kita berkaitan Iya. dengan kasus perundungan kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, kadang-kadang ini balik lagi media sosial nih Pak Heru. Pengaruhnya sangat besar juga nih Pak Heru. Betul. Apalagi anak melihat misalnya kasus tawuran dan lain sebagainya, kasus perkelahian, hal-hal yang negatif. Ini sangat harus ada sharing gitu ya Pak Heru ya. Baik dari siswa, baik dari orang tua, baik dari sekolah. Nah, berkaitan dengan hal ini mungkin Pak Heru punya tanggapan tersendiri nih. Ya. Iya, di media sosial itu kadang-kadang juga menyiarkan hal-hal yang negatif ya. Ya, tidak semuanya bagus ya. Tidak semuanya bagus gitu kan. Oleh karena itu anak-anak juga mestinya harus dikasih pendidikan yang Iya. baik tentang bagaimana menanggapi tentang media yang beredar gitu. Kadang-kadang makan dia malah mencontoh yang dia Nah, lakukan itu. itu Bisa yang bahaya, iya. iya. Kan? Padahal itu kan media memberitakan, tapi dicontoh, dia seperti itu, kita bisa seperti itu, ayo, gitu, itu tidak bagus. Itu kan menjadi Iya. seolah-olah itu ada contoh gitu ya. Berarti benar gitu kan? Ya seperti Iya. dulu kan film ya, film itu perampokan. Ternyata film itu digunakan untuk Nah. merampok gitu. Iya kan? Padahal itu kan film itu digunakan Apa untuk, iya kan? disosialisasikannya Iya, gitu gitu diberikan. kan. Jadi dia mencontoh itu Mencontoh, gitu kan. Nah, oleh karena itu ya tadi bahwa guru harus selalu mengingatkan lah. Iya. Agar hal-hal yang seperti itu, yang contoh-contoh yang kurang baik itu ya harus dihindari gitu kan. Memang di sekolah itu perilaku di masyarakat itu kurikulum juga buat anak-anak. Dia itu kadang-kadang Iya, mencontoh, itu kan. benar-benar. Iya kan. Masuk ke Di kurikulum sekolah. juga. Iya itu, bukan kurikulum itu dalam arti bukan seperti kurikulum Merdeka saja, karena kan hal-hal yang terlihat itu juga bentuk secara tidak langsung adalah contoh kurikulum juga. Iya, iya. Jadi kita memang perlu arif di dalam arif dan bijaksana di dalam menanggapi berbagai contoh yang mungkin baik dan tidak baik di masyarakat gitu. Gitu. Baik, oke. Orang tua harus sering juga mengingatkan, kan, ya mengingatkan kan banyak contoh-contoh yang kurang baik juga di media, Baik. di kehidupan sosial gitu kan, itu banyak, gitu kan. Nah makanya kita harus memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, gitu Iya. kan, seperti itu. Baik, ya. Pendengar silakan masih ada waktu hingga pukul 16 masih bersama kita di acara Kita Setara bersama Pak Heru di segmen kita berkaitan dengan topik bagaimana kita menyikapi kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Silakan ingin bertanya langsung di WA kita 0821 7927 9090. Kita buka dulu Pak Heru. Ini ada yang masuk sepertinya di layanan WA. Kita akan coba terima dulu. Ya, ini ada yang masuk di Sukabangun 1, ada Ibu Hesti ya. Terima kasih Bu Hesti. Tentunya ibu-ibu nih mau nanya nih Pak Heru. Pak Heru kita mau nanya nih, bagaimana Pak untuk menyikapi anak-anak yang suka bermain gadget, bermain game, tapi dia bisa menghasilkan uang gitu, ini bisa menjadi juara. Nah kadang-kadang saya bingung untuk menasihati mereka. Di satu sisi mereka sudah mencicipi namanya uang dari hasil game. Satu sisi pelajarannya jadi anjlok. Nah ini bagaimana bisa dikatakan ini pingin berbagi tips nih Pak Heru bagaimana jadi orang tua seperti ini nih. Dilema ini. Bahkan ini memang ada kejuaraannya e-sport seperti itu. Nah ini bagaimana Pak Heru di luar tema kita sedikit nih. Silakan Ibu Hesti Iya. ada di Sukawangun. Jadi sebenarnya anak itu kan punya tanggung jawab Iya. belajar itu. Sebenarnya anak itu punya tanggung jawab untuk belajar di fase-fase masing-masing. Ada Masing-masing, di SD, ada di SMP, ada di SMA, SMA gitu iya. kan. Nah, anak belajar itu adalah kewajiban, gitu kan. Nah, kemudian itu kan dampak saja. Iya. Ada hobi yang berlebihan. Iya Iya betul. kan? Hobinya itu kebetulan menghasilkan uang. Nah. Gitu kan. Nah, oleh karena itu anak harus dikasih pemahaman. Pemahaman. Iya, Oke. pemahaman bahwa kita boleh melakukan itu, tapi kewajiban sekolahnya harus tetap dijalankan, Iya, gitu iya. kan. Oke. Kan pada saat waktu luang itu boleh dilaksanakan gitu kan, karena itu hobi dan mungkin menghasilkan gitu kan. Jam istirahat Ada gitu yang ya. YouTuber gitu Oh, kan. YouTuber Iya gitu. kan begitu. Jadi di dalam mengikuti pendidikan, anak itu harusnya ada kan pengetahuan-pengetahuan yang
seharusnya dia tahu. Iya, Seperti di SMA itu kan ada kurikulum intrakurikuler. intrakurikuler. Iya Ya. kan, intrakurikuler itu yang wajib harus diberikan kepada anak gitu kan, supaya anak itu memiliki literasi atau pengetahuan yang cukup, Yang cukup, untuk iya. bisa mengembangkan kehidupannya kelak, nah, gitu kan. Nah kalau dia itu hanya bermain itu saja kan, mungkin dia menghasilkan uang, Iya. ya kan, menghasilkan, tapi kegagalan di dalam pendidikannya itu bisa terjadi, gitu kan, karena terlalu asik, ya kan, Sampai lupa main sekolah, game belajar atau gitu. dapat uang, ternyata dia lupa bahwa dia itu seharusnya sekolah, gitu kan. Akibatnya sekolahnya tidak naik, gitu kan, tidak naik kelas, malah tidak mau sekolah, akhirnya dia gagal belajar. Nah itu, oleh karena itu orang tua harus berhati-hati juga sih, gitu kan, menghadapi anak-anak yang seperti ini, harus tetap diawasi, diberi komitmen yang baik kepada mereka, agar mereka itu tahu tanggung jawabnya sebagai pelajar, Iya. dan diperbolehkan kalau dia memang hobinya seperti itu, tidak masalah. Asal tidak mengganggu belajaran ya, Asal Pak tidak Heru. mengganggu belajar. Ada jam-jam belajar dan ada jam-jam bermain. Nah, itu harus dikasih pemahaman seperti itu. Baik. Dan itu peran orang tua di rumah seperti itu. Iya, balik lagi Iya ke kan? peran orang tua ya. Iya, kembali orang tua Iya. lagi. Jangan dibiarkan berperan. aja gitu. Jangan dibiarkan anak bermalam-malam sampai ngantuk, dia bermain game. Memang dapat uang. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya dia juga dapat uang, hobinya juga tersalur, tapi pendidikannya juga berhasil, kan gitu. Betul. Itu. Iya, Oleh karena itu harus dikasih pemahaman dan pengertian Iya, kepada balik ke anak. pemahaman ya Pak Heru Iya, ya. Terima kasih Mbak Hesti yang ada di Sukabangun 1. Iya, baik. Silakan yang lain, masih ada waktu di 36 9927 atau juga channel YouTube kita di Pro 1 Palembang atau di WA 0821 7927 9090. Baik, kurikulum Merdeka itu di SMA 18 sudah berjalan dari kapan tuh Pak Heru? Kurikulum Merdeka itu kami sudah 2 tahun ya. 2 tahun ya, Mulai alhamdulillah. tahun 2021, 2021. 2023, kan itu 2023, 2024 ini, Iya. berarti ini sudah 2 tahun kami 2 ya. tahun. Jadi kembali lagi ke tadi ya, kurikulum Merdeka itu kan bagaimana sekolah bisa menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Kemudian dia berkebinekaan global, itu tadi ada toleransi ya, Iya. antar sesama gitu. Antar sesama. Kemudian di situ juga ada kemandirian. Anak-anak itu harus mandiri, tidak tergantung kepada Iya. orang lain gitu kan. Oke. Nah, untuk bisa mandiri itu kan perlu bekal yang kuat, pengetahuan dan keterampilan yang kuat supaya bisa mandiri kan. Iya. Literasi yang lebih Literasi banyak yang gitu baik, kan. iya. Kemudian gotong royong, dia juga hidupnya bukan untuk sendiri, dia juga bergotong royong pada tetap sesamanya, Iya. kan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nah, itu harapan-harapan kurikulum Merdeka itu seperti itu. Kemudian juga dia itu kritis, mau bertanya, Iya. itu kan. Kemudian juga dia kreatif, kan. Nah, ini yang sebenarnya dikemas di dalam kurikulum Merdeka, gitu kan. Jadi sekolah harus mengemas ini, ya kan, Iya. di sekolah itu supaya anak-anak itu bisa mendapatkan karakter-karakter yang diharapkan oleh pemerintah. Iya, Itu. baik. Nah, seperti itu kira-kira gambaran kurikulum Merdeka itu, sederhananya seperti itu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pendidikan intrakurikuler. Iya, intrakurikuler, Jadi di kurikulum Merdeka itu berbeda dengan kurikulum yang lain Yang yang lain, sebelumnya gitu kan. sebelumnya, iya. Nah, di dalam intrakurikuler ini anak diberi kompetensi. Kompetensi. Diajarkan bagaimana memiliki kompetensi yang baik, gitu kan. Kemudian ada yang namanya P5. P5, nah yang disinggung Bu Ali tadi ya. Iya, P5 kan. Profil pelajar Pancasila tadi ya. Nah, jadi keduanya itu antara intrakurikuler dengan kokurikuler atau P5 itu inilah yang akan membentuk Siswa. profil pelajar Profil Pancasila. pelajar Pancasila, Diharapkan iya. seperti itu. Baik. Bagaimana antusias siswa nih Pak Heru? Untuk- Untuk kurikulum Merdeka sudah berjalan saat ini, sudah 2 untuk tahun. saya kira Hasilnya sangat baik? banyak perubahan-perubahan Alhamdulillah, ya, karena iya. gurunya juga dilatih, kan kemandirian mengajarnya dilatih, Iya. siswa juga dilatih bagaimana kemandirian belajar. iya. Jadi
sekarang guru itu kan sebagai fasilitator, bukan sebagai seperti zaman saya dulu ya. Itu ilmunya dari guru menunggu saja gitu kan. Sekarang tidak seperti itu. Guru menjadi fasilitator anak-anak. Jadi bagaimana dia membimbing, bagaimana dia mengarahkan kan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, lebih cepat dari gurunya. Nah, oleh karena itu begitu, karena anak-anak itu kan dunia teknologi ini dia lebih cepat menguasai, lebih cepat nyalarnya gitu ya Pak Heru ya. Sementara ya guru kita kan mungkin ada yang generasi X ya. Generasi X itu kan, jadi ada generasi Y, generasi Y, Z. Nah, sekarang kita yang generasi yang lama itu kan ya ada sebagian yang gatek gitu ya. Yang kelahiran mungkin 65 gitu kan. Itu kan agak sulit gitu kan. Agak sulit nah, dia lebih tepat menjadi fasilitator di situ dan mengarahkan anak-anak, dan anak-anak akan menjadi lebih cepat. Lebih cepat anak-anak itu. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka ini kemandirian siswa akan semakin terlatih ya. Dan yang pasti ini akan mencegah juga perundungan dan kekerasan ini Pak Heru ya. Betul. Dengan adanya kurikulum Merdeka seperti ini. Jadi mereka siswa diberikan kemandirian, banyak kegiatan yang bisa memacu semangat ya. Guru juga diberi bagaimana dia kemandirian mengajar. Dia mencari ilmu sendiri. Bagaimana agar dia itu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia teknologi saat ini. Guru harus juga kreatif gitu kan. Kalau guru tidak kreatif, masih mengajar seperti yang dulu, memberikan catatan. Iya kan, sudah ketinggalan ya Pak. Kemudian gurunya masih di kantor, anaknya suruh merangkum. Wah, itu tidak berdampak apapun. Oleh karena itu guru sekarang harus merubah paradigma baru lah. Harus mengupdatekan diri terus ya Pak Heru. Mengajar itu ya. Baik. Pak Heru, ini ada waktu di penghujung acara kita, mungkin ada pesan yang disampaikan nih, khususnya para orang tua, para guru, para siswa. Bahkan dengan tema kita hari ini adalah mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Silakan Pak Heru. Jadi untuk mencegah kekerasan seksual, perundungan, intoleransi, itu anak-anak itu yang pertama harus penanaman pendidikan karakter, penanaman pendidikan karakter dari orang tua, dari sekolah, kan, mungkin dari masyarakat, itu sangat penting. Dan karakter yang sangat penting sekali di dalam kegiatan perundungan ini itu adalah karakter keagamaan. Itu yang perlu dibangun sehingga anak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Nah gitu. Jadi saya kira tidak ada hal lain kecuali peran orang tua di dalam penanaman pendidikan karakter keagamaan itu sangat penting sekali. Sangat penting. Mendasar ya. Sangat mendasar karakter keagamaan. Nah, disusul dengan karakter-karakter yang lainnya maksud seperti disiplin, kemudian etika, ya kan, sopan santun, itu akan mengikutinya kalau memang karakter keagamaannya itu bagus. Baik. Terima kasih Pak Heru. Luar biasa sore hari ini di sama-sama. akhir pekan kita bisa bersama di sini untuk pendengar kita yang sangat bermanfaat sekali. Sukses selalu Pak Heru. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dialog kita bersama Pak Heru sudah kami akhiri di kesempatan kita melalui Kita Setara hari ini Sabtu 30 September 2023. Dan masih pendengar, dari dialog ini kita banyak sekali hal yang kita dapatkan dari obrolan bersama Pak Heru. Jadi intinya adalah peningkatan juga karakter dari siswa, kemudian karakter keagamaan, benteng dari keluarga dan juga sekolah, juga masyarakat. Ini sangat penting untuk mencegah dari kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan di luar sekolah. Terima kasih pendengar untuk Oma Ana, juga Ibu Ali dan Mbak Hesti yang sudah bergabung di acara Kita Setara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat selalu dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.